Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kembali kita bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran yaitu tematik. Hari ini kita akan belajar tematik dari tematik 4C, subtema 2, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, duduk yang sopan dan pejamkan mata. Doa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, sekarang coba buka buku tematiknya dari halaman 53. Nah, di sini ada kita lihat dua gambar ya. Nah, yaitu gambar katak. Nah, di sini dikatakan katak ini dikatakan sebagai hewan amfibi. Tahu kan kamu apa itu hewan amfibi? Kalau hewan amfibi artinya hewan yang dapat hidup di dua alam. Maksudnya hidup di dua alam yaitu dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, kemudian kita juga nanti akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari tubuh hewan. Ya, kita lihat nanti bagiannya ya. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman 54. Nah, di situ ada kita lihat gambar katak yang berwarna merah. Pernah nggak kamu melihat katak berwarna merah? Siapa yang pernah? Ayo. Nah, kalau belum pernah, nanti suatu waktu bisa kamu lihat ini katak berwarna merah ini termasuk katak yang sangat langka dan dikatakan juga sebagai katak yang unik. Kenapa unik? Karena tubuhnya ada bintik-bintik dan berwarna merah ya. Kemudian katak ini kalau di sekitar Sumatera ini jarang dijumpai. Katak merah ini dapat kita lihat ya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini letaknya di Jawa Barat. Apa ibu kota Jawa Barat? Tentu masih ingat. Provinsi di Indonesia. Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Nah, kemudian katak merah ini habitatnya, tahu itu apa habitat? Habitatnya itu artinya tempat hidup. Tempat hidup katak berada di di sekitar perairan, tapi perairannya arus airnya lambat ya. Nah, atau di aliran air yang kecil yang berada di pegunungan. Disitulah tempat hidup katak merah ya. Nah, jadi katak merah ini juga dikatakan sebagai hewan amfibi yang mana dia bisa hidup di darat, bisa hidup di air ya. Nah, coba perhatikan bentuk tubuh katak ini ya. Perhatikan ada selaput di kaki depan dan kaki belakang ya. Nah, kemudian katak ini bernapas dengan kulit. Nah, coba perhatikan katak ya. Setiap katak yang kamu lihat pasti kulitnya itu basah. Nah, kenapa basah? Karena disitulah cara katak untuk bernapas. Kemudian di kakinya itu seperti ada selaput. Selaput itu untuk menempel ya. Dia tempat menempel di mana dia berada. Dan bagian kaki belakang dia seperti ditekuk. Nah, katak itu gak bisa jalan. Katak itu
cara hidupnya dia melompat. Tentu pernah kamu lihat katak melompat kan? Pernah kamu lihat nggak katak berjalan? Ayo, siapa yang pernah melihat katak berjalan? Kalau pernah, ya mungkin itu termasuk katak yang unik juga atau katak yang langka. Langka itu apa artinya? Langka itu jarang dijumpai. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagian-bagian dari tubuh katak. Nah, yang pertama itu ada mata. Apa fungsi mata pada katak? Nah, fungsi mata pada katak adalah untuk melihat. Melihat kemana? Kemana dia berada ya? Atau melihat apakah ada mangsanya ya, apakah ada musuhnya. Nah, kemudian lihat lagi kaki. Nah, perhatikan kaki katak. Fungsi kaki katak adalah untuk melompat, ya kan? Nah, kemudian lihat lagi ada selaput kaki. Nah, selaput kaki pada katak itu untuk menempel ya. Dia seperti ada lem di kakinya itu, menempel di tempat dia berada ya. Kemudian kulit pada katak fungsinya untuk bernapas. Ingat tadi sudah Ibu katakan, katak itu mempunyai kulit yang basah karena disitulah tempat katak bernapas ya. Jadi bukan diinsang ya. Kalau diinsang itu katak pada waktu keluar dari telurnya. Nah, mulut pada katak fungsinya untuk mengunyah atau untuk menangkap mangsanya ya. Nah, jadi katak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, setelah katak bertelur itu katak itu dia berubah menjadi kecebong. Pernah lihat nggak kecebong? Nah, kecebong itu dia seperti ikan kecil. Nah, pada saat kecebong dia masih bernapas dengan insang. Makanya dia berada di air, belum di kulit. Nah, seiring dengan perkembangan waktu maka mulailah muncul kaki ya, muncul selaput di kaki. Nah, barulah lama-kelamaan dia mulai bisa bernapas dengan kulit. Itulah bagian dari tubuh hewan katak. Nah, sekarang coba lihat dari halaman 55. Di sini ada hewan kucing, burung, ayam. Nah, coba sebutkan apa saja bagian-bagian tubuh dari ketiga hewan ini dan apa fungsi dari bagian tubuh hewan ini. Nah, ada juga ciri-ciri yang hampir sama ya, ada persamaannya. Nah, coba perhatikan dulu kucing. Nah, bagian tubuhnya ada kaki, ada ekor, ada mata, ya kan? Ada hidung. Nah, kakinya apa fungsi tubuh kaki dari kucing? Tentu untuk berjalan. Kemudian hidungnya, apa fungsi hidung dari kucing? Untuk mencium apa? Mencium makanan atau mencium mangsa yang akan diterkamnya ya. Kemudian bulu, bagian tubuh kucing dari bulu apa fungsinya? Untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Nah, mulut, apa fungsi mulut dari tubuh kucing? Yaitu untuk mengunyah makanan. Nah, sekarang bagaimana cara kucing bernapas? Nah, kucing bernapas dengan apa? Kucing bernapas dengan paru-paru. Nah, sekarang coba sebutkan bagian tubuh hewan yang lain seperti burung dan ayam. Sebutkan bagian tubuhnya dan apa saja fungsi dari bagian tubuh tersebut. Oke. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Melakukan wawancara dengan teman ya. Nah, nanti ini kamu baca. Sekarang tentu kamu sering bermain dengan teman dan sering juga melihat hewan peliharaan dan bahkan mau bermain dengan hewan peliharaan tersebut. Nah, sekarang coba antara kamu dan temanmu buat dulu pertanyaan tentang hewan peliharaan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, dengan membuat pertanyaan kita harus baca dulu ya bukunya. Kemudian kamu harus buat kata tanya. Kata tanya itu seperti apa? Seperti apa, bagaimana, di mana. Nah, kemudian kata tanya itu juga bisa kamu tambahkan dengan imbuhan kah. Seperti apakah, di manakah, bagaimanakah, ya. Nah, di sini ada contoh pertanyaan dengan menggunakan teks bacaan dari hewan peliharaan ya. Nah, contohnya, apakah hewan kesukaanmu? Itu contohnya ya. Contoh yang kedua, di manakah kamu memberi makan hewan? Nah, sudah bisa kamu buat untuk pertanyaan selanjutnya kan? Nah, sekarang untuk tugas kamu ya, untuk tugas dari IPA, coba perhatikan halaman 57. Ya, halaman 57 kamu kerjakan nomor 1 dan halaman 58 nomor 2. Itu tugas IPA. Halaman 57 nomor 1 dan halaman 58 nomor 2. Untuk tugas bahasa Indonesia kamu kerjakan halaman 58 nomor 3. Itu semua kamu buat di buku latihan. Jangan lupa tulis soal dan jawaban yang benar. Ingat ya. Nah, kemudian jangan lupa gunakan huruf kapital pada setiap permulaan kalimat. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kembali kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa, doa mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.